Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Taktik STY bakal kejutkan Piala Asia U23. Ivar Jenner dan Rafael Struijk gabung TC hari ini. Netizen Indonesia tolak naturalisasi Emil Audero. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Dua pemain keturunan Indonesia Ragnar Oratmangun dan Kelvin Verdonk harus berbagi poin kala Fortuna Sittard dan NEC Nijmegen jumpa dalam laga lanjutan Eredivisie Belanda pada Rabu dini hari. Pada pertandingan yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut, Oratmangun dan Verdonk tampil sebagai starter atau sejak menit pertama. Oratmangun ditempatkan sebagai winger kanan oleh klubnya Fortuna Sittard. Adapun Verdonk menempati posisi bek kiri Nijmegen. Selama 90 menit berjalan, klub berjuluk Fortuna Zen itu mampu melepaskan 30 tembakan dengan 8 diantaranya on target. Namun Nijmegen tampil lebih efektif. Mereka hanya melepaskan 6 tembakan dengan 1 diantaranya on target dan berbuah gol. Hasil imbang tersebut membuat posisi kedua tim belum berubah dalam klasemen sementara Eredivisie. NEC Nijmegen bertengger di peringkat ke-6 dengan koleksi 43 poin, sedangkan Fortuna Sittard di posisi ke-10 dengan raihan 35 poin. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam tampil selama 10 menit dalam kemenangan timnya Port FC dengan skor 1-0 atas Sukhothai dalam lanjutan Liga Thailand di Stadion PLT. Pada laga ini, Asnawi Mangkualam masuk pada menit ke-80 menggantikan Juta Rapat Satam ketika Port FC tengah unggul 1 gol. Setelah masuk, ia membuat blunder ketika gagal melakukan sapuan dan hampir berujung gol untuk Sukhothai. 3 menit setelahnya, bek 24 tahun itu malah hampir mencetak gol. Namun tendangan kaki kirinya yang memanfaatkan umpan tarik rekannya tidak terkena bola dengan baik, sehingga melebar dari gawang. Selama 10 menit tampil di lapangan menandai penampilan ke-7 musim ini. Asnawi tercatat melakukan 1 sapuan, 1 tackle, 7 sentuhan, 3 umpan dengan akurasi 100%, 1 ground duel sukses, dan 1 tembakan tidak tepat sasaran. Kemenangan ini pun membawa Port FC berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan 45 poin dari 23 kali main. Terpaut 4 poin dari Buriram United yang ada di puncak klasemen dengan 1 laga yang belum dimainkan. Update TC Timnas U23 Indonesia. Sintayong memastikan 2 pemain abroad akan datang hari ini, yakni Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Pada TC perdana di Kompleks Al Nassr FC Dubai, Sintayong menjelaskan bahwa kondisi para pemain baik dan latihan berjalan dengan lancar. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengkonfirmasi para pemain abroad akan segera berdatangan. Namun Marcelino Ferdinand tidak disebutkan oleh Sintayong. Begitu juga dengan Nathan Jeon dan Justin Hapter yang belum jelas. Sebelumnya konfirmasi terlebih dahulu dibocorkan klub Ivar Jenner FC Utrecht. Melalui laman resminya, FC Utrecht melepas Ivar Jenner ke Timnas U23 Indonesia. Klub kasta tertinggi Liga Belanda tersebut bahkan mendukung penuh Garuda Muda untuk lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Rival Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 yakni Qatar mengalami hasil buruk dalam pertandingan uji coba mereka. The Maroon Muda tumbang melawan Uzbekistan. Dikutip dari Afron The Tau 24/7, Uzbekistan sukses unggul cepat berkat gol Alisher Adilov pada menit ke-5. Qatar kemudian bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-50. Tidak butuh waktu lama bagi Uzbekistan untuk unggul lagi. Adalah Hussein Norchayev yang menentukan kemenangan. Berkaca dari ini, kekuatan Qatar juga masih ada celahnya. Ini bisa memotivasi Garuda Muda yang akan menjadi rival di fase grup nanti. Uji coba Timnas Indonesia U23 kontra Arab Saudi dan Uni Emirat Arab akan menjadi ujian bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk mematangkan skuad. Kiper Timnas U23 Indonesia Hernando Ari tak gentar berlaga di Piala Asia U23 2024. Meski baru saja pulih dari cedera, Hernando Ari menegaskan semua pemain siap bertarung di Piala Asia U23 edisi kali ini.
Salah satu yang membuat percaya diri adalah Sintayong pasti sudah mempersiapkan taktik terbaik. Para penggawa Garuda Muda hanya tinggal mengikuti instruksi dengan baik dan bermain berjuang keras di lapangan. Kiper Persebaya Surabaya ini pun mengakui bahwa target tinggi tidak jadi tekanan bagi para pemain. Semua pemain ingin bisa mencetak sejarah, yakni agar bisa lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Hal tersebutlah yang akan mereka perjuangkan di Piala Asia U23 mendatang. Hernando mengakui bahwa tidak terlalu memikirkan tim lawan di babak fase grup nanti. Dia sebelumnya sempat merasakan duel melawan Australia pada Piala Asia 2023 kemarin. Menurutnya dengan dukungan dari supporter Indonesia, mereka akan siap memberikan yang terbaik. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengabarkan bahwa akan ada 2 pemain keturunan yang dinaturalisasi dalam waktu dekat ini. Namun Arya belum bisa membuka nama keduanya ke publik. Selain Martin Paes yang sudah mengikuti proses naturalisasi di DPR, muncul nama bek kiri NEC Nijmegen Calvin Verdonk dan penyerang LC Utrecht Ole Romedi sebagai calon pemain timnas Indonesia. Arya menjelaskan bahwa isu mengenai naturalisasi pemain harus disikapi hati-hati, sebab prosesnya tidak mudah. Tangan kanan Erick Thohir itu pun lebih memilih mencari celah agar para calon punggawa Garuda memiliki waktu untuk datang dan merampungkan proses naturalisasi di Indonesia. Masyarakat Malaysia dengan akun @iceshort24 mengatakan timnas Indonesia selangkah lagi mendapatkan jasa kiper Inter Milan Emil Audero Mulyadi. Rumor itu muncul karena banyak akun sepak bola Indonesia yang membahas Emil Audero segera merapat ke skuad Garuda. Kebetulan juga PSSI sedang gencar mendekati pemain keturunan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dalam hal ini, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengkonfirmasi dalam waktu dekat akan memproses 2 pemain keturunan sekaligus. Namun, sejumlah pecinta sepak bola tanah air keberatan jika Emil Audero memperkuat timnas Indonesia. Selain karena PSSI tengah memproses naturalisasi kiper FC Dallas Martin Paes, itu juga karena efek omongan ayah Emil Audero yang pernah meremehkan timnas Indonesia pada akhir 2021 silam. Striker timnas Indonesia Dimas Derajat menjadi buruan berbagai klub usai Persikabo 1973 dipastikan degradasi ke Liga 2 pada musim depan. Di tanah air tentunya banyak klub yang menginginkannya karena kemampuan dan statusnya sebagai pemain tim nasional. Nomor yang kencang adalah Persib Bandung. Namun tidak hanya klub Indonesia, ketertarikan juga datang dari Malaysia. Klub yang bernama Kelantan Darul Naim LC dilaporkan juga tertarik menggunakan jasanya. Apabila bersedia bergabung, Dimas Derajat pun akan menyusul 2 rekan tim nasional yang kini sudah berkarir di Liga Malaysia, yakni Jordi Amat bersama JDT dan Sadil Ramdhani bersama Sabah LC. Dimas Derajat sendiri masih terikat kontrak bersama Persikabo 1973 hingga 28 Februari 2027. Musim ini, sumbangan 4 gol dan 3 assist Dimas Derajat tidak cukup untuk menyelamatkan Persikabo 1973 dari degradasi. Usai viral dengan statement 11-12, gelandang PSBS Biak Muhammad Tahir mengungkapkan 3 nama pemain lokal yang pantas membela timnas Indonesia. Ia menyebutkan 3 nama yaitu Beto Goncalves, Ruben Sanadi, dan Boaz Salosa. Saran Muhammad Tahir pun cukup unik, sebab ketiganya sudah cukup gayak untuk bersaing antar negara di Asia. Beto berusia 43 tahun, Boaz Salosa 38 tahun, dan Ruben Sanadi 37 tahun. Sontak saja statement tersebut kembali menjadi pusat perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Sebelumnya, Muhammad Tahir merasa bahwa kualitas pemain lokal tidak beda jauh dengan keturunan yang kini menyandang status WNI. Sosok juru racik timnas Indonesia Sintayong yang dikenal tegas tiba-tiba tampil joget-joget saat model iklan game sepak bola besutan EA Sport LC Mobile. Aksi Sintayong yang diunggah dalam Instagram pribadinya tersebut menuai banyak reaksi dari netizen. Beberapa di antaranya mengajak para penggawa timnas Indonesia untuk selebrasi gol dengan tarian Sintayong. Banyak juga netizen yang bilang gerakan Sintayong adalah tarian pengantar Piala Dunia, di mana timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia saat ini. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.